Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semua? Saya berharap saudara-saudari semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk kembali beraktivitas pada hari ini, hari Jumat tanggal 23 Juni 2023. Saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan kembali segala aktivitas kita, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan pada hari ini tertulis di kitab Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Terus saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari, suatu sore, Yesus berjalan dengan murid-muridnya. Ketika Yesus baru selesai melakukan perkunjungan atau pelayanan ke banyak orang, dia merasakan suatu keadaan lapar, dan dari kejauhan dia melihat sebuah pohon yang sangat lebat, yang sangat baik dan indah untuk dipandang. Lalu dalam keadaan yang lapar itu, dia mengajak murid-muridnya untuk melewati atau menuju ke pohon itu. Namun ketika dia memandang pohon itu, dia tidak menemukan satu buah pun yang bisa dimakan sebagai pengganjal rasa lapar. Pohon ara itu sangat lebat, daunnya sangat indah nampaknya, tapi tidak menghasilkan satu buah pun yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang melewatinya, oleh orang-orang yang sedang membutuhkan buahnya untuk bisa dinikmati sebagai menahan lapar dari orang yang lewat itu. Itu sebabnya ketika Tuhan melihat pohon ara itu tidak menghasilkan buahnya, dia mengatakan bahwa pohon itu tidak ada gunanya, karena dia tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan mengutuk pohon itu sehingga pohon itu di waktu lain sudah kering dan mati. Nah saudara-saudari, seperti itulah gambaran dari orang-orang yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Ada banyak orang-orang yang menunjukkan dirinya memiliki iman. Ada banyak orang-orang yang menunjukkan dirinya percaya kepada Tuhan, tetapi percayanya itu tidak nampak di dalam perbuatannya sehari-hari, tidak nampak di dalam perilakunya sehari-hari. Hidupnya tidak menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, firman ini disampaikan oleh hamba Tuhan yang bernama Rasul Yakobus kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, yang dari latar belakang mereka keyahudian, mereka itu menunjukkan orang-orang yang sangat beriman kepada Tuhan, orang-orang yang sangat
menunjukkan percaya kepada Tuhan, tapi dalam kenyataannya, dalam perbuatannya sehari-hari, mereka kurang peduli kepada sesamanya yang membutuhkan pertolongan, kurang peduli kepada orang-orang yang sedang membutuhkan kesembuhan, bahkan membutuhkan belas asih. Itu sebabnya di dalam banyak peristiwa Yesus sering sekali mengkritisi perilaku dari para ahli-ahli Taurat, perilaku dari para orang-orang Farisei yang nampaknya saleh, yang nampaknya taat kepada hukum Taurat, yang nampaknya beriman kepada Allah, sehingga mereka sangat membenci dan berlaku untuk membunuh atau menyingkirkan orang yang menghina Allah. Di dalam kenyataannya, perbuatan mereka itu sangat tidak baik bagi sesamanya. Mereka menghakimi, mereka merendahkan, mereka cepat sekali menghukum, bahkan tidak peduli kepada orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Dan Yesus sangat menentang sikap beriman yang seperti itu, sikap orang yang percaya seperti itu. Orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, hidupnya juga harus menunjukkan dari keberimanannya itu. Iman itu harus sejalan dengan perbuatan. Iman itu harus sejalan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Dan tentu iman yang hidup, iman yang dinamis harus membuahkan buah-buah kehidupan yang baik, buah-buah roh yang baik, yang bermanfaat, yang berguna bagi orang lain. Orang yang beriman tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Orang yang iman hidupnya berdampak mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita orang-orang yang beriman, kita yang mengaku sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, marilah di dalam kehidupan kita itu menyatakan iman kita itu dalam perbuatan, dalam tindakan nyata, dalam perkataan, dalam belas kasihan kita kepada sesama kita. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan tangan kita yang terulur kepada mereka, kepedulian kita yang bisa menyentuh kehidupan mereka. Mereka membutuhkan simpati dan empati dari kita. Tidak cukup kita hanya mengatakan kita percaya kepada Tuhan. Mari seperti Tuhan Yesus, Dia memberikan hatinya yang peduli, yang tersentuh, dan Dia tidak pernah berhenti untuk memberikan pertolongan kepada semua orang. Dari perbuatannya Dia menunjukkan Dia sungguh-sungguh Allah yang hidup. Demikian juga kita orang-orang Kristen. Dari perbuatan-perbuatan kita, orang akan melihat kita sungguh-sungguh anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Memang bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tapi perbuatan kita harus nyata sebagai buah dari iman yang sudah diberikan Tuhan, yang menunjukkan kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Adalah bohong kalau kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Sebagai orang yang sudah dikasihi Tuhan, kita seharusnya juga mengasihi orang-orang yang di sekitar kita sebagai bentuk dari iman yang nyata di dalam perbuatan kita sehari-hari. Oleh karena itu saudara-saudara, mari bertindak, mari bekerja, mari melakukan perbuatan-perbuatan kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Selagi kita masih bernapas, selagi ada kesempatan bagi kita, mari kita wujud nyatakan iman kita dalam tindakan kehidupan, perilaku, dan perbuatan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami di dalam keberimanan kami harus mewujud nyatakannya itu dalam perbuatan kami sehari-hari. Supaya dengan perbuatan itu orang bisa melihat anak-anak Tuhan hadir di tengah-tengah dunia. Orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan boleh menyelamatkan banyak orang lagi, dan boleh menjangkau orang-orang yang membutuhkan belas kasihan dan kepedulian daripada anak-anak Tuhan. Seperti Tuhan yang peduli, kiranya setiap kami juga mempunyai kepedulian yang dari Tuhan kepada kehidupan kami, sehingga semakin banyak orang yang terselamatkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Kudus, itulah yang menyertai memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.